Maaf ya aku duduk di sini nggak izin dulu sama kamu. Gak apa-apa kok. Tempat umum. Kamu bebas duduk di mana aja. Tadi ada yang bilang sama aku dicariin sama seseorang. Itu kamu kan? Iya, aku emang cari kamu tadi. Aku mau kasih ini. Sebelum besok balik ke Jakarta, takutnya nggak sempat. Aku nggak tahu. Ini sebenarnya cuma alasan aku buat ketemu ke kamu atau gimana? Makasih ya, Rin. Makasih kamu udah bolehin aku duduk di samping kamu, mandangin kamu kayak gini. Aku rasanya mau berhentiin waktu ini, Rin. Supaya aku bisa terus mandangin kamu. Rin. Oh, sorry. Maaf. Aku tuh cuma mau ngomong, apa boleh sebelum aku pulang ke Jakarta, kamu juga pulang ke Jakarta, aku ajakin kamu jalan-jalan sebentar. Aku nggak maksa. Ya aku pengen banget sih, cuman aku nggak mau maksain kamu. Maksudnya, aku maksa sih sebenarnya, tapi kalau kamu nggak mau, aku ngerti. It's okay. Aku maksa deh ya. Seharusnya sih aku nggak mau. Tapi karena kamu udah kasih aku banyak surprise, diem-diem, tanpa aku tahu. Jadi ya udah anggap aja ini surprise dari aku buat kamu. Sebagai rasa terima kasih aku buat kamu dan Kamu tahu? orang hotel yang kasih tahu. Aku udah bilang padahal sama mereka jangan kasih tahu siapa-siapa. Kamu sogok ya? Dikit. Ya. Vin, Ganti. ada yang mau saya bicarakan sama Anda. Oh gitu. Kita ngobrol di dalam aja yuk. Nggak usah, Vin. Kita bicara di sini aja. Oke. Mau bicara masalah apa? Saya dengar ibu Anda datang ke rumah ibu saya sambil marah-marah. Oh iya. Soal itu gue minta maaf banget ya. Jadi nyokap gue tuh minta polisi untuk memeriksa ibu lo atas kematian Tante Devi. Ya. Sebenarnya saya bingung, Vin. Walaupun dia bukan ibu kandung saya, tapi sebenarnya saya nggak mau terjadi apa-apa sama keluarga saya. Ya, gue bisa ngerti sih, Dante. Gue juga ngalamin hal yang sama waktu Om Kusuma menuduh nyokap gue. Tapi gini, gue harap masalah ini nggak mempengaruhi pertemanan kita. Santai aja, Vin. Kita kan udah sama-sama dewasa. Pasti kita akan memahami hal ini. Oke, that's good.
Basah celana aku. Iya. Mau apa sih? Iya, maaf. Kamu mau nyemil nggak sih? Atau Eh? mau? Ya, boleh. Aku beliin cemilan kesukaan kamu ya? Emang tahu cemilan kesukaan aku? Tahu, tahu, masih tahu. Oh, masih ingat ya? Lagi? Masih hafal cemilan kesukaan kamu? Enak. Kau bercanda. Ikhlas ya sih? Pas ya? Sambil ngeliatin ombak, yang spoi-spoi, makan cemilan kesukaan kamu. Kamu boleh habisin semua. Senyuman itu yang selalu mau aku jaga, Rin, supaya nggak pernah hilang dari wajah kamu. Beli 3 lagi ya. 3 atau 5? 5. Kamu tunggu sini. Jangan datar lagi cinta, bagaimana aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Halo? Halo, Dit. Baru bangun kamu? Saka, kamu tuh kemana aja sih? Nggak ada kabarnya sama sekali, chat aku aja nggak dibales. Ya aku sibuk lah, karena kerja, Dit. Gimana sih kamu? Ya, makanya aku kabarin kamu nih. Terus sekarang, kamu di mana? Kamu kapan pulang? Di jalan. Ini sekarang aku di jalan, udah di taksi, ya. Tunggu aja. Kok cepet banget? Emang kerjaan kamu udah selesai? Ya udahlah, kalau belum beres gimana aku mau pulang, Dit? Kok kamu panik? Seneng dong harusnya suami kamu pulang. Enggak. Aku seneng kamu pulang. Aku kangen sama kamu. Ya udah kalau gitu aku tunggu kamu di rumah ya. Kita ketemu di rumah. Aku mau siap-siap dulu, oke? Oke. Bye suamiku. Dion! Dion! Dion, Apa sih? buruan kamu harus pulang sekarang. Saka di jalan mau kesini. Oke deh, aku pergi ya. Halo, Bu. Halo Saka, kamu udah sampai Jakarta? Ya, saya lagi di perjalanan mau pulang ke rumah, Bu. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu. Nanti siang kamu datang ke kantornya Wiryo Group ya. Kita ketemu di sana. Oh gitu. Nggak apa-apa kok, Bu. Nggak apa-apa. Saya bisa langsung ke kantor Ibu sekarang. Siang ini aja nggak apa-apa. Terserah kamu aja. Saya tunggu ya sampai ketemu. Baik. Makasih, Bu. Sampai ketemu. Pak, kita jadinya ke kantor Wiryo Group ya. Terbalik aja nanti saya tambahin. Baik, Pak.
Tante, kamu tolong handle meeting di luar pagi ini ya. Ibu mau ke kantor tapi nanti siang. Ibu pasti mau nemuin orang suruhan ibu kan? Yang ibu minta untuk mengawasi acara di Bali. Iya, ibu mau kasih bayaran buat dia. Hari ini kasih bayarannya cash. Harus ketemu, iya. Kan tinggal transfer gampang. Kamu kenapa sih Dante? Selalu pengen tahu aja semua masalahnya ibu. Ya nggak apa-apa, Bu. Saya berangkat duluan ya. Makasih ya. Kamu udah bikin hidup aku jadi lebih berwarna. Terus aku jadi lebih happy. Aku yang harusnya makasih sama kamu. Kamu yang bikin hidup aku lebih berwarna. I love you, Ariana. I love you too, Mas. Ya, cincin ini menyatakan dan sebagai bukti aku sama kamu. Aku akan selalu menjaga kamu. Selamat. Saka? Kamu bilang kamu cuma cinta sama aku, Mas. Kamu bilang di hati kamu cuma ada aku, Mas. Kok kayak gini sih, Mas? Mas! Istri mana yang bisa tahan dan kayak gini, Mas? Ya udah jelasin. Jelasin, kamu mau jelasin apa? Jelasin! Saya sebagai hakim memutuskan ikatan pernikahan Bapak Saka dan Ibu Ariana resmi bercerai. Pagi. Iya, makasih. Selamat datang kembali, Pak, di Wijaya Group. Makasih, Sofi. Makasih sekali. Sama-sama, Pak. Oh ya, gimana kalau kita bikin acara pesta untuk penyambutan Bapak? Nggak usah, Coki, nggak usah. Begini aja cukup kok. Oh ya, terima kasih sebelumnya.
kamu sudah mau bantuin saya kemarin. Ya, terima kasih sekali. Sama-sama Pak. Pak Wijaya santai aja. Saya juga seneng kok kalau saya tuh berguna untuk bisa selalu membantu Bapak. Iya. Kamu ini memang berguna dan sangat bermanfaat buat saya. Kamu bisa selalu diandalkan buat saya. Kalau gitu, boleh dong Pak. Saya dikasih tambahan saham di sini. Kalau itu kayaknya nggak bisa. Baik Pak. Yaudah, saya mau masuk ke ruangan ya. Ya Pak, silakan. Ya ampun. Bibi kangen banget sama Nona Arin. Sama Bi, Arin juga kangen banget sama Bibi. Ya. Sama Pedro juga kangen kok. Makasih, Non. Terutama sama Papi sih, kangen banget. Walaupun kalian suka berantem ya, tapi kalian ternyata ngangenin loh. Dia duluan pasti, Mbak. Arin udah bawain oleh-oleh buat Bibi. Oh ya? Iya, buat Pedro juga ada sih. Cuman Bibi mendingan ambil duluan deh. Nanti diambil semua sama Pedro, Bi. Bener. Betul, Bang. Pah, Non, Ai punya niat kayak gitu. Non bilang. Celaka emang. Yaudah Arin masuk duluan ya. Arin mau ketemu Papi. Iya. Pedro nanti tolong bawa semuanya ya. Bis, tolong bawa semua Oke, barangnya. aman. Bye. Mana tuh ada Di belakang, sabar. Ya. Arin? Papi. Kenapa Arin buru-buru pulang, Nak? Arin bisa kok menikmati liburan Arin dulu di sana. Enggak, Arin kangen banget sama Papi. Di Bali sepi banget nih. Arin kadang-kadang sendirian. Kalau di sini kan enak. Ada Papi, ada Dias, ada Pedro, rame. Ya udah, sekarang kita makan dulu ya. Nanti di meja makan, Arin ceritakan semua pengalaman Arin selama liburan di Bali. Papi juga harus cerita sama Arin. Gimana Papi? Ya. Selama di rumah, Papi sehat atau enggak? Makannya gimana? Ini dia perwakilan Wiryo Group yang ditunggu-tunggu. Apaan sih, Dante? Ada apa sih? Nggak apa-apa, Anda sudah ditunggu aja di dalam. Makasih. Makasih. Loh, terus gimana Bu? Perwakilan perusahaan kita yang ada di Bali? Sudah pergi. Karena ibu sudah membatalkan kontrak kerja sama mereka. Dante, tolong tinggalkan ruangan. Saya mau bicara sama Saka. Ya Bu. Saya mohon maaf. Saya nggak jadi memutus kontrak dengan perusahaan tersebut, Bu. Lalu apa yang kamu lakukan di sana? Mengerjakan tugas dari saya saja kamu tidak mampu. Ini bukan masalah mampu atau enggak, Bu. Ini masalah hati nurani saya. Setelah saya tahu yang sebenarnya di sana, yang terbaik buat saya adalah tetap dengan perusahaan tersebut. Kenapa, Saka? Kenapa kamu tidak bisa membatalkan kontrak kerja itu sesuai instruksi saya? Apa sih susahnya? Lagi nih Bu, kenapa sih kasih proyek itu ke saya? Saya kan bukan siapa-siapa Bu di Wiryo Group.
Apa saya hanya boneka kekuasaan aja buat ibu? Pi, Arin, kamu mau kemana nak? Arin mau ke kantor dulu sebentar aja. Loh, Arin kan baru aja pulang tadi pagi sayang. Untuk apa buru-buru berangkat ke kantor? Enggak, sebenarnya Arin pengen ngecek kantor aja. Cek sebentar doang kok, nggak lama. Pi, tadi Arin lupa cerita sama Papi. Jadi kemarin pas di Bali itu Arin nggak sengaja ketemu sama Mas Saka. Mas Saka lagi ada acara pekerjaan gitu sama perusahaannya. Jadi sekarang ternyata Mas Saka kerja di perusahaannya Wiryo Group. Dia freelance. Saka? Kerja di Wiryo Group? Apa-apaan Anjani ini? Jelas-jelas Anjani itu tahu kalau Papi itu sedang memberikan pelajaran pada Saka. Bahkan dipecat pun di perusahaan dia yang kemarin terakhir, itu karena Papi sudah mengusahakannya untuk dia dipecat. Sebentar, Pi. Maksudnya gimana, Pi? Papi yang bikin Mas Saka dipecat dari kantornya Justin. Ada satu hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kamu harus tahu siapa kamu sebenarnya. Dan yang kedua, kamu juga harus tahu apa posisi kamu. Tapi baiklah, saya tetap akan berikan bayaran. Karena kamu sudah bekerja di sana. Ini nggak salah nih, Bu. Ini kok jumlahnya berkali-kali lipat dari yang Ibu janjikan ke saya ya. Apalagi saya kan udah gagal di sana. Saya gagal ikutin kemauan Ibu. Barusan tadi kan saya bilang, karena kamu sudah bekerja dengan saya. Terlepas dari tugas yang saya berikan sama kamu tidak kamu laksanakan. Tapi kamu sudah bekerja menjadi pengawas pameran di perusahaan saya dengan baik. Kamu mengerti? Makasih. Sebenarnya kamu itu sangat berpotensi, Saka. Cuman ada satu hal yang menjadi penghambat untuk kamu. Dan itu adalah istri kamu. Memang itu Papi yang buat. Papi itu berusaha untuk memberikan pelajaran kepada si Saka itu. Bahwa dia itu bekerja di Kusuma Group kemarin itu mendapat posisi yang tinggi. Dikarenakan dia menikah dengan kamu. Yes. Tapi nggak gitu juga dong, Pi. Emang Papi nggak puas? Kemarin Papi udah ngeblok semua networking kerjaannya Mas Saka. Mas Saka nggak dapet kerjaan loh, Pi. Sampai sempet dia ngojek, Pi. Udah dong, Pi. Cukup dong. Kok gini sih, Papi? Kamu perhatian dan peduli sama Saka ya? Enggak. Bukan gitu maksud Arin. Arin nggak enak aja, Pi. Maksudnya, ya oke, memang Mas Saka bikin salah sama Arin. Tapi
Arin nggak mau. Papi sampai ngelakuin hal buruk demi Arin. Kita kan bukan keluarga pendendam, Pi. Udahlah, Ariana. Kamu nggak usah peduli sama dia. Dia aja nggak peduli sama kamu. Mana ada orang tua yang membiarkan anaknya disakiti orang lain? Papi akan pasang badan untuk melindungi kamu, nak. Ya, Arin ngerti. Ya udah. Arin berangkat dulu ya, Pi ya. Tapi Hati-hati, nak. Anjani. Maksud Ibu? Kalau saya perhatikan, hidup kamu itu sering mengalami kesusahan. Itu karena kamu tidak mendapatkan support dari istri kamu, Dita. Saran saya, sebaiknya kamu tinggalkan saja dia. Terima kasih banyak atas nasihatnya, Bu Wiryo. Tapi saya paling nggak mau urusan pribadi saya dicampurin sama orang lain. Atau emang jangan-jangan Bu Wiryo punya motif sendiri terhadap saya? Sampai Ibu ngelakuin ini semua ke saya. Makasih banyak, Bu. Mamaku nggak sabar deh buat lahiran. Iya, mama juga. Emang ya, anak sama bapak itu sama aja ya. Gak merasa bersalah udah nuduh orang sembarangan. Ih. Ini kenyataan kok. Maaf, Tante. Tante mau ngobrol sama saya. Oh iya, saya mau ngomong sama kamu. Kalau saya ingin menuntut kalian karena kalian itu udah menuduh keluarga saya sembarangan. Dan bilangin sama bapak kamu itu ya, kalau nggak mau kena karma kayak istrinya, stop ganggu keluarga saya. Iya, Kusuma. Anjani, atas dasar apa kamu sekarang mempergejakan Saka di kantor kamu? Memangnya kenapa? Tahu dari mana kamu? Nggak penting dari mana aku tahu. Yang ada saat ini aku kecewa sama kamu, Anjani. Kamu malah mendukung Saka. Kamu jelas-jelas tahu kan? Aku lagi memberikan pelajaran kepada Saka. Agar Saka itu tahu bahwa dia pernah bekerja di Kusuma Group. Itu dikarenakan dia kawin dengan anak aku, Ariana. Kalau nggak, dia nggak mungkin mendapatkan posisi yang setinggi itu pada saat itu. Anggap saja ini charity. Gak usah dibahas, gak penting. Nggak bisa, Anjani. Pokoknya, kamu nggak bisa bekerja sama dengan Saka. Paham kamu? Andai kamu tahu, Kusuma, kalau Saka itu adalah anakku, apa kamu akan melakukan hal yang sama?
Kamu tuh gimana sih? Tadi bilang sama aku katanya udah di jalan. Ini lama banget nggak nyampe-nyampe, baru nyampe sekarang. Kamu tuh ngapain aja sih? Ya, ketemu sama Bu Wiryo tadi. Kamu kenapa lemes? Nggak enak badan? Enggak. Ya aku lemas gara-gara aku belum makan. Aku tuh nggak nafsu makan gara-gara suami aku belum pulang. Tante bisa kalau bicara jangan ngegai ya Tante. Gimana keluarga saya nggak curiga sama Tante kalau cara ngomong Tante aja seperti ini Tante? Rin, jangan ngomong kayak gitu ya sama mamaku ya. Mertua aku nggak salah lo ngomong kayak gitu. Kita nggak terima kamu nuduh sembarangan kayak gitu. Nggak ada bukti lagi. Ini semuanya kan ulah mami kamu yang mulai. Kok bisa-bisanya kamu nuduh mama, papa, mertua aku biang kerok dari kematian mami kamu? Ya enggak dong. Tapi, kamu kenapa? Aduh. Mbak. Sakit. Sakit, Mbak. Ayo, sakit. Mbak. Ini semua gara-gara kamu. Nyentuh lagi. Sana. Aduh, sakit ya sayang. Pelan. Aduh, sakit. Ya. Tom, udah lo biarin aja dulu Yuna tenang, kasih dia waktu. Tom, lo biarin aja Yuna nyelesain masalahnya dulu. Kalau enggak makin berlarut-larut, Tom. Kalau lo maksa ketemu Yuna sekarang dengan kondisi kayak gini, itu masalahnya bakal tambah besar, Tom. Kan lo tahu sendiri, sekarang keadaan itu panas banget, Tom. Lagian ya, lo kan tahu ya, kalau Yuna itu cuman cintanya sama lo. Kalau jodoh itu nggak bakal kemana, lo gak usah khawatir deh. Yep, setuju gue sama Guna. Suamiku, aku mau tanya deh. Kok menurut aku aneh ya tiba-tiba Bu Wiryo itu ngasih kamu kerjaan. Kenapa ya? Tahu. Ya rezeki kali. Ya tapi tetap aja aneh. Bu Wiryo itu kan salah satu orang yang emang gak suka sama kamu. Terus sekarang tiba-tiba dia ngasih kamu kerjaan. Ini aku yakin pasti ada motivasi di balik itu semua. Ya udah kamu nggak usah pikirin masalah itu, Dit. Yang penting aku dapat kerjaan kan daripada aku nganggur. Ya nggak? Nggak usah dipikirin, nggak ada apa-apa kok. Ya iya sih. Udahlah, aku bikinin kamu makanan dulu ya. Cuman ada satu hal yang menjadi penghambat untuk kamu. Dan itu adalah istri kamu. Saran saya, sebaiknya kamu tinggalkan saja dia. Dit, aku makan siang di luar ya. Saka? Saka mau kemana sih? Saka? Saka ini apaan sih? Nggak jelas banget. Baru juga datang, nyampe, udah pergi lagi. Udah perhatian-perhatiannya. Lagi lemes, malah tinggal pergi. Cuma dia masak. Sil, ini hasil pemotretannya bagus banget, Sil. Iya. Hai. Ibu? Arin? Hai. Ibu udah pulang? Saya kangen sama kamu, Sil. Baru aja Jasin mau jemput ibu di bandara. Ibunya udah pulang. Iya, Rin. Tadinya aku mau jemput kamu di bandara. Tapi tahu-taunya kamu udah di sini aja. Iya, aku udah dijemput tadi sama Pedro. Kalian habis meeting ya? Iya, Bu. Pemotretan udah selesai juga. Udah. Arin, Sil, aku harus permisi dulu nih soalnya aku ada jadwal meeting. Arin, it's really nice to see you again. Iya. Bapak nggak mau ikut ngobrol dulu, Pak? Ya, pengen banget sih ngobrol sama kalian, cuman
Aku emang ada jadwal meeting. Oke. Bye, Rin. Bye, It's good to see you again. Ya, hati-hati ya. Bye. Udah nggak Sayang? apa-apa, Mas. Hei, sayang. Perut kamu kenapa? Sakit ya? Enggak, udah nggak apa-apa, Mas. Udah Nggak sakit gimana sih? Orang dari tadi tuh kelihatan sakit banget kok. Udah Galvin, kamu bawa ke rumah sakit Riri, terus kalian cek kandungannya. Takutnya kenapa-napa itu kandungannya. Dari tadi juga mama ajak, dia nggak mau, ngeyel sih. Iya bener sayang, ayo. Nggak usah, Mas. Udah biasa kayak gini, tiba-tiba sakit. Terus sakitnya hilang, tapi sekarang udah enakan kok, beneran. Ngeyel kan? Aduh. Udah lama. Bener. Benar. Ya udah, tapi kalau sakit lagi bilang ya, kita langsung ke rumah sakit. Iya. Janji? Janji. Makanya kalian tuh pindah ke rumahnya ngapain sih? Bersebelahan sama keluarganya si Kusuma itu yang jelas-jelas membawa dampak buruk buat kalian. Gimana Bu di Bali? Seru? Sisul pengen banget ke sana, udah lama banget nggak ke Bali. Pengen deh ke sana. Kan kamu tinggal minta cuti. Nggak, Abu. Sisil mau ke Bali kalau ada momen tertentu aja. Kayak misalnya lagi honeymoon atau anniversary gitu. Emang kamu mau nikah sama Coki? Ya doain aja Bu, semoga aja jodoh. Amin. Kenapa Bu? Enggak, ini si Dinda chat ngajak ketemuan. Saya keluar dulu ya. Oh, oke. Oke, Sil. Bye. Hati ya, Bu. Udah deh, pindah secepatnya, jangan dilama-lamain. Hah? Kamu tuh gak kasihan lihat istri kamu? Nih, Mama kasih tahu ya, Riri akan berasa gak enak kalau lingkungannya tuh gak nyaman. Nih, kayak gini nih, kadang sakit, kadang enggak. Udah deh, mendingan pindah aja deh. Ma, udah dong, nggak usah dibahas lagi masalah kayak gini. Ini cuma nambah beban pikirannya Riri aja. Biarin dia istirahat dulu, oke? Ya udah. Sekarang, Mama masakin aja buat kalian. Kamu mau makan apa? Kayaknya Riri tiba-tiba pengen makan pancake deh, Ma. Oke, Mama masakin. Tapi alatnya ada? Ada sih, cuman kayaknya terakhir kali dipinjam sama Bias deh, Ma. Oh, Mama mau nggak ke sebelah ambil alatnya? Galvin, kamu ambil deh. Oh, nggak usah, Mas Galvin di sini aja mijitin Riri. Pijitannya Mas Galvin lebih enak loh daripada pijitannya Mama. Ih, kamu tuh ya biasa kalau pijitan Mama enak. Sekarang bilangnya kayak gitu. Ya udah, Mama ambil. Makasih, Ma. Ya. Sayang, kok kamu nyuruh Mama sih? Kenapa nggak aku aja? Biarin, Mama aja lah. Pijitin aku dong, Mas. Ini pinggang aku nih. Ya, oke. Aduh. Yang sebelah sini nih. Di bawah? Iya, di bawah, di sini. Aduh, iya, tuh enak. Yes. Aduh. Ini kalau bukan karena Riri nih males banget nginjekin kaki di rumah ini. Yes. Saya kesini mau ambil alat dapurnya punya Riri. Makanya kalau minjem tuh cepet-cepet dipulangin dong. Minjem kok nggak dipulangin sih, lama banget sih. Yes. Yes, saya tuh mau ngambil. Bu, boleh saya ngobrol sebentar sama Ibu? Kamu boleh tinggalkan saya. Ada apa, Saka?
Saya minta maaf kalau tadi lancang tinggalin ruangan ibu gitu aja, tapi saya belum dengar lanjutan kata-kata dari ibu. Saya penasaran. Kenapa ibu bantuin saya? Apa maksudnya? Apa ibu punya motif? Kamu kok nggak curiga sih sama si Wiryo alias Anjani itu? Padahal ya hubungan dia sama istri kamu si Devi itu kan nggak baik juga. Jangan-jangan cinta lama kamu belum kelar ya sama dia ya. Makanya kamu ngelindungin dia, iya kan? Jaga ucapan kamu nih, Ken. Siapa? Siapa yang cinta sama Anjani? Tapi bener kan, kamu itu masih punya rasa sayang cinta sama si Wiryo itu kan? Udah deh ngaku aja deh. Lebay banget. Tuduhan kamu ini nggak beralasan. Saya nggak pernah mencintai Anjani. Yang ada sama diri saya sangat mencintai almarhumah istri saya Devi. Tambah kamu mengelak, itu artinya semua omongan saya itu benar dong, ya kan? Oh, santai aja kalau nggak benar. Saya memang punya motif untuk membantu kamu. Oke. Dan saya juga mau ikut campur dalam kehidupan pribadi kamu. Karena sebagai ibu, saya tidak mau melihat anak saya menderita. Sebagai ibu, maksudnya? Kamu adalah anak yang selama ini saya cari, Saka. Saya anak ibu. Maksudnya, Bu, tolong jangan bercanda. Maksudnya, saya anak ibu Wiryo. Ikut saya. Ini perempuan datang-datang menuduh yang tidak-tidak. Kayaknya mulutnya harus dilakban ya. Ada lakban. Ih, kasar banget. Yang dilakban itu harusnya mulut kamu. Biar hati nurani kamu tuh beneran ngomongnya asli. Gimana sih tuh kamu ya? Istri kamu udah meninggal, tapi masih aja main hati sama wanita lain. Yuh, gimana sih hati nuraninya di mana itu kayak begitu? Kamu ini ya nih Ken, bener-bener kamu ini nggak bisa menjaga perasaan saya. Mas, ini kan Mama cuma ambil pancake maker di sebelah. Kok lama banget ya nggak balik-balik ya? Iya, mungkin Mama lagi ngobrol di sana. Kamu tahu sendiri kan, Mama kan suka ngobrol orangnya. Ya juga sih, tapi lama banget. Mas, sejak Tante Devi meninggal kan Om Kusuma ada di sebelah. Maksudnya tinggal sama Ariana. Kalau semisalnya Mama nggak ketemu sama Bias, terus ketemunya sama Om Kusuma, terus berantem, terus... Iya bener sayang. Aduh lagian kamu ngapain sih nyuruh-nyuruh Mama bikin pancake? Kok nyalain Riri sih? Ya kalau misalnya kamu nggak nyuruh Mama nggak mungkin akan ke sebelah sayang. Udah, kita nggak usah berdebat aja deh. Yuk, kita lihat aja Mama kesana. Yuk, ayo. Banget nih sayang. Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu ribut sama saya? Kamu laki-laki, saya nggak takut. Sini, kalau berani, kamu ke saya. Ayo. Mama, udah. Udah, bener-bener. Mama, kok jadi marah-marah sih? Kan di sini mau ambil pancake maker. Kok jadi ribut? Nah itu dia, Mama sampai lupa. Pengen ngambil alat dapur kamu. Nih, Kusuma nih sama aja kayak istrinya. Tukang ribut, ricu mulu doyannya. Hobi tukang ribut banget sih. Laki-laki kayak begitu sih. Yas, makanya kalau minjem tuh pulangin dong. Gimana sih? Ngapain sabar-sabar kayak gini sih? Udah. Udah dong, Ma. Udah. Sayang. Mendingan kamu bawa Mama pulang deh, biar aku yang nungguin Bias. Iya, yuk. Apa? Sini! Udah, Ma. Sini, kalau berani. Saya nggak takut. Udah, Ma. Doyan ribut banget sih. Apa, Bu? Maksudnya apa? Saya nggak ngerti nih. Ibu ngajak saya ke sini, Ibu belum jelasin semuanya sama saya. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Tolong Ibu jangan bercanda sama saya. Saya adalah ibu kandung kamu, Saka.
Bu. Jangan bercanda ya. Tolong. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Orang tua saya itu supir, Bu. Dan sekarang mereka udah nggak ada. Cuman supir, Bu. Bukan orang elit seperti Ibu. Tolong. Tolong kalau Ibu mau bercanda jangan seperti itu sama saya. Tolong banget, Bu. Foto yang kamu lihat waktu itu adalah foto anak saya yang saya simpan. Saya rasa bukti itu nggak cukup kuat ya, Bu. Nggak cukup kuat, Bu. Jadi Bu jangan seenaknya bilang saya ini anak Ibu. Bukti ini sangat kuat. Kalau kamu adalah anak biologis saya. Ini Mas, aduh tapi maaf ini agak kotor. Tadi Bibi udah berusaha untuk bersihin tapi nodanya nggak bisa hilang. Maaf, Iya, Mas. iya, nggak apa-apa Bi. Nanti di rumah dibersihin lagi kok. Saya permisi ke dalam. Iya. Galvin, Om mau bicara sama kamu. Kamu ada waktu? Boleh Om, ada. Tapi saya bawa ini pulang ke rumah dulu ya Om. Nanti saya balik lagi sini. Oke Galvin. Om tunggu ya Galvin ya. Iya Om. Mari Om. Iya. Ibu dapat dari mana? Tidak susah mendapatkan semua ini. Ini memang milik orang lain. Tapi ini bukti yang cukup. Kalau kamu adalah anak kandung saya. Saya masih belum bisa memproses semua kenyataan ini, Bu. Otak saya nggak bisa memproses semua kenyataan yang datang kepada saya. Ini apa ini, Bu? Apa kamu perlu waktu untuk mencerna semua ini? Atau kamu perlu waktu untuk mendengarkan semua ini? Jelasin ke saya sekarang. Jadi kenapa, Din? Kamu ngajakin aku ketemuan di sini? Jujur aku ngerasa nggak enak sejak di Bali. Beberapa kali kamu salah paham soal aku dan Saka. Dan itu benar-benar ganggu pikiran aku banget. Nggak ada yang perlu dijelasin kok. Aku udah nggak peduli lagi sama Mas Saka. Tapi emang udah nggak ada kesempatan lagi untuk Saka di hati kamu. Udah nggak ada, Din. Berarti kamu udah ikhlas kalau Saka sama perempuan siapapun itu?
Ya, aku udah ikhlasin. Kenapa kamu nanya kayak gini ke aku? Nggak, apa-apa kok. Aku cuma nanya aja. Saka dengerin. Dulu, saya sama Wijaya pacaran. Kami berdua saling jatuh cinta. Kami menjalin hubungan yang sangat dalam. Sampai akhir. Apa, Bu? Saya hamil kamu. Saya minta pertanggungjawaban dari Wijaya. Tapi Wijaya tidak mau. Dia lebih memilih wanita lain yang kaya raya. Dan Wijaya sudah meninggalkan saya. Kusuma juga sempat mendekati saya. Tapi saya sudah menolaknya. Karena waktu itu saya sangat mencintai Wijaya. Tapi Wijaya lebih memilih Biken daripada saya. Oke. Berarti bapak saya itu Wijaya. Loh, kalian ada di sini juga? Hai, kamu juga? Ya, biasalah habis meeting. Jadi gimana di Bali, Din? Dante jadi berangkat bareng sama kamu? Din, kamu berangkat sama Dante? Enggak, aku nggak bareng Dante. Aku cuma seminar aja di Bali. Kayaknya aku harus pamit pergi dulu ya. Din, sorry kalau seumpamanya pertanyaan aku bikin kamu gak nyaman sampai-sampai kamu mau pergi dari sini. Enggak kok. Aku emang udah ada janji sama pasien. Yaudah, aku duluan ya. Oke. Bye, Din. Bye, Din. Emang ada yang salah sama pertanyaan aku ya? Menurut aku sih enggak. Emang mungkin Dinda gak nyaman aja kali kamu nanya kayak gitu. Tapi emang kok kamu bisa ngomong Dinda sama Dante pergi ke Bali bareng? Iya, Rin, aku dengar sendiri Dante ngomong kayak gitu pas aku nganterin Dinda pulang ke rumah Ibu Wiryo. Dinda tinggal di rumah Bu Wiryo? Kamu nggak tahu ya? Cuy. Jadi selama ini saya pikir saya ini yatim piatu, ternyata orang tua saya masih hidup gitu. Terus yang merawat saya dari kecil, Pak Ridwan, Ibu Febri. Mereka siapa? Ridwan itu supirnya Kusuma.
Dulu waktu kamu kecil, ibu telah menitipkan kamu sama Kusuma. Tapi Kusuma telah menitipkan kamu kepada supirnya. Karena dia mau menikah dengan Devi, dia tidak mau ada masalah. Masuk di akal saya, Bu. Masuk. Tapi yang nggak masuk di akal saya hidup menderita, Bu. Ibu punya banyak uang. Ibu biarin anak ibu hidup susah seperti itu, Bu. Tidak, Saka. Saya juga menderita, saya juga mencari kamu kemana-mana. Ibu jahat sama Saka. Ibu jahat sama Saka. Tapi ibu nggak cari Saka. Ibu kira Saka hidupnya enak gitu, Bu. Saka menderita, Bu. Harusnya ibu cari Saka. Enggak, Saka. Itu enggak benar sama sekali. Ibu juga mencari kamu selama ini kemana-mana. Ibu juga menderita. Terus Gavin, Bante, Saka, saudara tiri gitu. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Dulu waktu ibu masih muda, ibu masih gadis, ibu sangat miskin dan ibu masih bodoh. Ketika ibu sudah punya kekuatan, ibu memutuskan untuk kembali lagi ke Indonesia untuk mencari anak ibu yang hilang. Terus? Bahkan ibu sampai menyewa banyak informan. Ibu juga mencari tahu di mana Ridwan. Tapi ibu tidak menemukan kamu. Bahkan Coki. Sempat ibu kira kalau dia adalah anak ibu. Karena dia memegang leontin yang sama seperti milik ibu yang ibu titipkan sama kamu waktu kamu kecil. Ini Saka. Ini adalah liontin yang ibu berikan waktu kamu kecil. Waktu itu ibu titipkan kamu sama Kusuma. Saka minta maaf. Saka tak sadar. Tak sadar kalau Bu Wira itu ada ibunya Saka. Adalah anak ibu, Nak. Maafkan ibu karena ibu sudah meninggalkan kamu selama bertahun-tahun. Terima kasih kamu sudah memaafkan kesalahan terbesar ibu. Berarti Saka nggak sendiri kan? Enggak.
Semuanya ibu ngerti. Sebenarnya apa yang disembunyikan sama ibu? Dan kenapa Tante Niken dan juga Om Wijaya bisa menuduh ibu atas kematian Tante Devi? Sebenarnya apa hubungannya? Sally, Datek. Saka tuh kemana sih? Udah sore gini masih belum pulang juga. Kok Saka? Taruh di sini sih, bukan dibawa masuk. Siapa tahu aja deh oleh-oleh juga buat aku. Kok bisa ada ini ya di tasnya Saka? Apa jangan-jangan Saka emang sengaja ya beli ini buat calon anak aku? Hai, Hai. kamu ngapain di sini? Aku lagi cari angin aja. Kamu sendiri ngapain di sini? Sama kayak kamu. Saya kesini juga lagi cari angin. Soalnya saya suntuk banget di rumah. Sepertinya Dante lagi ada masalah sekarang. Saya tahu kamu, Sel. Dari wajah kamu pasti lagi ada masalah. Sebenarnya lagi ada yang aku pikirin sih. Yang bikin mood aku cukup berantakan. Kalau boleh tahu, apa yang buat kamu kesal? Sebenarnya ini bukan masalah aku sih. Tapi karena masalah ini jadi aku harus ikut bertanggung jawab aja. Jadi bikin mood aku agak sedikit berantakan, jadi makanya aku jalan-jalan di taman kayak gini. Kali aja mood aku bisa balik lagi. Ya, sebenarnya saya juga lagi ada masalah, Sal. Cuma bedanya, saya itu nggak harus bertanggung jawab. Tapi saya itu penasaran banget soal itu. Aku masih boleh tahu nggak ya, kamu lagi ada masalah apa? Jujur pengen tahu sih, cuma agak nggak enak aja ngomongnya. Tapi kalau nggak nyaman nggak apa-apa, nggak usah. Boleh dong. Saya itu lagi bingung sebenarnya. Akhir-akhir ini, kenapa ibu saya itu perhatian banget sama Saka? Dan itu membuat saya kesal, Sal. Saka nggak nyangka ibu bisa ngelewatin kehidupan ibu yang seperti itu. Itu berat pasti buat ibu. Saka kira hidup Saka yang berat. Tapi Saka sadar hidup ibu yang berat. Saka minta maaf.
Tapi semua itu sudah terbayarkan. Karena anak yang selama ini ibu cari selama bertahun-tahun sudah ibu temukan. Saka senang banget. Dan Saka sadar selama ini memang di hidup Saka itu memang ada yang kurang. Saka nggak tahu apa. Nah, sekarang Saka tahu. Ibu yang kurang di hidup Saka. Tapi dari semua yang udah kita obrolin, Bu, Saka ngerasa ini masih terlalu cepat buat Saka. Saka kaget banget, Bu. Kaget banget. Kamu nggak perlu buru-buru, ya. Kamu pikirkan semua ucapan ibu ini dengan tenang. Kapanpun kamu butuh ibu akan selalu ada buat kamu. Ya. Jadi Dinda itu tinggal di rumahnya Bu Wiri. Aku kira kamu selama ini tahu loh, Rin. Emang Dinda nggak cerita sama kamu? Dinda cerita sih, cuman aku pikir dia tuh kayak cuman nginep sehari doang, habis itu pulang gitu loh. Ya aku nggak tahu detailnya sih. Cuman setahu aku sampai saat ini Dinda masih tinggal di rumah Ibu Wiryo. Kamu kelihatannya tahu banget soal Dinda. Aku cuman beberapa kali ketemu sama Dinda dan itu pun nggak sengaja. Tapi dia banyak cerita sama aku. Rin, kamu jangan salah paham. Aku sama Dinda itu nggak ada apa-apa. Kenapa? Kok aku harus salah paham? Enggak, kok aku nggak salah paham. Ya karena bagi aku cuman kamu yang penting dalam hidup aku, Rin. Nggak ada yang lain. Kayaknya Justin masih berusaha buat meyakinkan aku. Tapi perasaan aku masih sama. Aku masih belum bisa move on dan belum bisa membuka hati buat orang lain. Sel. Yap. Kamu kenapa? Kayaknya masalah kamu berat banget ya. Yuna tiba-tiba ninggalin surat ke aku. Katanya aku dan yang lain gak boleh nyari dia dulu. Ya gimana ya, aku sebagai sahabatnya dia juga pasti kepikiran gak mungkin kan. Kok bisa ya Yuna melakukan hal itu? Masalahnya soalnya rumit banget Tante. Masalah cinta. Rumit kan? Ya, sangat rumit. Tommy sama Yuna gak direstuin sama ibunya Yuna. Jadi aku juga sebagai sahabatnya ngerasain apa yang dia rasain. Ceritanya karena sama kan. Ya. Begini ya rasanya disentuh oleh anak saya sendiri. Rasanya sangat menenangkan. Aku berharap
Saka bisa menerima aku sebagai ibunya. Dan bisa hidup tenang sebagai ibu dan anak. Halo Tante. Tante nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu tahu dari mana saya ada di sini, Din? Iya Tante, tadi aku sempat ke kantor Tante dan nanya staf Tante di kantor. Katanya Tante di sini. Kok Tante nggak ngabarin aku kalau pindah tempat makan? Gak apa-apa. Tadi nggak sengaja aja dadakan ketemu sama Saka. Saka? Sakanya di mana Tante? Kebetulan banget kita ketemu di sini. Iya. Padahal saya malas sih ketemu kalian. Sebenarnya apa yang sudah Anda lakukan ke ibu saya? Sampai sekarang ibu saya perhatian banget sama Anda. Kok Selin diam aja? Biasanya banyak ngomong. Apa jangan-jangan tes DNA itu Selin yang bikin? Makanya sekarang dia nggak berani serang aku. Karena sekarang Selin udah tahu posisi aku sebenarnya. Kayaknya biasa aja deh. Saya diminta kerja, freelance, dapat project. Ya saya kerjain aja profesional. Jangan bohong Anda. Pasti ada sesuatu yang saya nggak tahu. Kayaknya Bu Wiri belum kasih tahu ke Dante kalau aku ini anaknya Bu Wiri. Cepat bilang. Ada rahasia apa antara Anda sama ibu saya? Kamu nggak usah ngedesak-desak saya. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Selin, isi ya. Apa sebenarnya maksud perkataan Saka ya? Ada apa Om? Om katanya mau ngobrol penting. Gini, Galvin. Ini lewat kamu langsung nih. Om mau menyampaikan permintaan maaf Om karena pernah terlintas di pikiran Om. Om itu berprasangka kalau kedua orang tua kamu itu ada andil dengan terbunuhnya almarhumah istri saya. Om, sebelumnya saya minta maaf atas sikap Mama dan Papa saya. Tapi saya yakin Mama dan Papa saya nggak mungkin melakukan itu semua. Iya, saya juga minta maafin. Kenapa saya sempat terlintas seperti itu? Karena yang saya tahu terakhir sekali almarhumah istri saya itu punya konflik dengan kedua orang tua kamu. Itu sebabnya saya jadi sempat terfikirkan seperti itu. Iya, saya mengerti sih perasaan yang Om alami. Tapi gini Om, sejahat-jahatnya Mama dan Papa itu nggak mungkin. Paling mereka melakukannya dalam lisan aja. Nggak mungkin sampai membunuh orang. Ya mungkin yang diucapkan sama Galvin ini ada benarnya. Wijaya dan Niken mungkin tidak memiliki sifat sadis itu. Ya, kita berharap aja lah semoga polisi segera bisa menemukan pelaku di balik kematian istri saya. Iya, semoga aja Om ya. Doa yang terbaik untuk Tante Devi dan Om juga. Terima kasih Vin, terima kasih. Happy? Arin? Om, Davin. Kenapa ini semua susah banget buat aku pahamin ya? Mau pulang nanti Dita ngomel-ngomel. Pasti ngomel deh karena aku keluarinnya kelamaan buat dia. Butuh teman cerita buat masalah ini.
Aku nggak bisa sih mikirin ini sendiri sih. Dinda. Ya. Aku ngobrol aja sama Dinda ya. Tante dengar dari Saka katanya waktu di Bali Bram nyerang kamu ya? Itu gimana sih kronologisnya? Ya sebenarnya ada orang suruhannya Bram yang menyelakain aku. Tapi untung ada Saka yang nolong aku, Tante. Gitu. Tante sebentar aku angkat telepon dulu ya. Iya. Ada apa, Sak? Halo, Din. Sorry ganggu. Aku bisa ketemu nggak sebentar? Aku lagi ada urusan sih. Kalau besok gimana? Oh ya, oke. Oke, kalau gitu nanti kita ngobrol lagi ya. Ya udah, oke. Apa aku ngobrol sama Ariana soal ini ya? Tapi masalahnya Ariana mau atau enggak? Aku yakin sih. Ariana pasti bijak ngadepin soal ini. Aku tahu. Aku bilang aja ini masalah teman. Ya kan? Mudah-mudahan Ariana mau sih. Itu tadi Saka ya? Iya, Tante. Tadi Saka ngajakin ketemu hari ini, cuman aku bilang aku nggak bisa. Kamu sama Saka kelihatannya udah akrab sekali ya? Ya, sebatas pasien dan dokter aja kok, Tante. Kalau dilihat dari gelagatnya Dinda, sepertinya mereka lebih sekedar dokter dan juga pasien. Hai, Vin. Hai, Rin. Kok ada di sini, Vin? Justin, lagi ngobrol sama papa kamu. Iya, Rin. Iya. Oke. Justin, bentar ya. Tunggu sebentar di sini. Aku mau rapi-rapi dulu ke dalam. Nggak apa-apa, Rin. Ada Om Kusuma, ada Galvin juga kok. Ya udah, aku tinggal dulu sebentar ya. Bias, tolong bikinin minum buat Justin satu ya, Bi. Om. Justin, duduk Justin. Oh ya. Duduk. Makasih, Om. Nah, Justin, terima kasih ya. Kamu udah sempat mengantar Ariana pulang. Dengan senang hati, Om. Saya senang kok bisa nganter-nganterin Ariana. Lagian, Ariana itu seru banget diajak ngobrol, Om. Tadi aja kita di mobil, ngobrol panjang lebar, dan tahu-taunya udah sampai sini aja, Om. Wah, iya. Anak saya Ariana itu memang dia punya karakter menyenangkan. Kamu baru tahu kan? Terus Justin rasa bagaimana dengan Jakarta saat ini? Apa kamu makin betah di Jakarta? Betah, Om. Betah banget. Ya, relasi Justin di Jakarta makin banyak, dan klien-klien Justin juga pada puas semua dengan kerja keras Justin. Jadi, bisnis berjalan dengan lancar, Om. Wah, bagus itu. Itu sesuatu yang cerah mungkin ke depan ya. Semoga ya. Mudah-mudahan, Om. Maaf, Om. Saya pamit dulu ya. Galvin, Om belum selesai ngobrol sama kamu loh. Kok mau buru-buru pulang? Iya, Om, saya harus pulang. Saya nggak enak soalnya, Om, udah kemalaman di sini. Lagi pula di sini kan tinggal cewek single yang harus kita hormati ya. Walaupun ada bapaknya di rumah, tapi kayaknya nggak enak gitu bertamu malam-malam. Jadi wajib untuk pulang, Om. Nggak boleh lama-lama gitu. Oke, Om, saya pergi dulu ya. Oke. Ya, mari. Ya, terima kasih ya, Galvin ya. Ya. Kok kamu tadi diem aja sih selama ketemu Saka? Biasanya kamu paling semangat loh konfrontasi Saka. Gak apa-apa, aku malas aja. Atau ada yang kamu sembunyikan?
Apa sebenarnya kamu tahu soal Saka yang saya nggak tahu? Enggak tahu, aku nggak tahu apa-apa. Sally, ya walaupun saya pacaran sama kamu belum lama, tapi saya tahu betul kamu orangnya seperti apa. Jadi please, kalau kamu tahu soal Saka, tolong kasih tahu saya. Padahal saya sudah seneng banget loh waktu Saka dikeluarkan dari Kusuma Group. Tapi ternyata ibu malah bawa Saka kembali. Sepertinya Saka dikasih kesempatan kedua. Dan saya nggak suka itu. Sak, kok lo di sini? Ngapain? Ya gue kan tetangganya Ariana. Ya wajar dong kalau gue kesini. Masalahnya lo ngapain kesini? Gue mau ketemu Ariana lah. Lo ngapain? Gue habis ngobrol sama Om Kusuma. Ariana nggak ada ya? Aneh lo, tiba-tiba nanyain Ariana. Aduh, Saka. Udah lo nggak usah ngomongin soal Ariana, nggak usah khawatir. Ariana sekarang udah ada yang jagain. Maksudnya? Ada Justin di dalam. Tadi Justin nganterin Ariana pulang. Dan sekarang lagi ngobrol tuh sama Om Kusuma. Sak, saran gue ya. Kalau nggak ada hal penting yang lo mau ngomongin sama Arin atau nggak Om Kusuma, mendingan lo pulang aja deh. Tidur, cuci kaki, bobo. Lo ngusir gue, Fit? Enggak, gue nggak ngusir lo, Saka. Gue cuma takut perasaan lo terganggu. Gue cuma pengen jaga perasaan lo doang, oke? Aman kan? Lo nggak usah sok perhatian sama gue, Fit. Lagian ngapain? Ngapain harus perasaan gue terganggu? Justin sama Ariana itu partner kerja. Gue paham, gue ngerti. Itu menurut lo. Kenyataannya? Mas Galvin? Sayang. Iya, aku situ ya. Istri gue udah manggil tuh. Gue cabut ya. Jaga perasaan. Apa bener Ariana dan Justin udah sedekat itu? Sayang, kamu tuh akhir-akhir ini sibuk banget ya sama promosi Ariana gue. Iya sayang, aku lagi dapat kesempatan banyak di kantor. Soalnya Bu Arin sama Selin itu lagi banyak masalah. Masalah masing-masing gitu, lo gak ngerti. Jadi ya, aku jadi punya kesempatan banyak di kantor. Iya, tapi kan kamu jadi sering berduaan gitu sama Justin. Apa sih? Kamu cemburu? Pakai nanya lagi, ya cemburu lah. Kamu tuh waktunya jadi lebih sering sama Justin ketimbang sama aku. Ya iya sayang, tapi kan aku kerja. Aku gak akan mungkin selingkuh sayang dari kamu. Karena di hati aku nih, cuma ada kamu. Masa? Iya. Justin akhir-akhir ini sering jalan bersama Riana ya? Iya Om. Bias, makasih ya. Makasih ya. Emang kebetulan Om, saya sama Ariana itu ada kerjasamanya. Jadi belakangan ini emang sering ketemu sama Ariana Om. Ya gini Justin, Om mau minta tolong sama Justin.
Karena Om nggak ingin Ariana itu bersedih, merasa kesendirian. Jadi karena itu Om minta tolong ke Justin untuk bisa Justin menjaga Ariana untuk Om. Om Kusuma nggak usah khawatir ya. Saya akan selalu jagain Ariana sebaik mungkin. Kenapa sih? Terus ngomongin aku ya? Iya, ada sedikit juga. Om Kusuma, Ariana, ini udah malam dan sebaiknya saya pulang dulu ya. Ya udah, aku antar ke depan. Boleh? Ntar ya, Pi. Ya. Ya, oke. Ya, oke. Saya ketemu lagi Om ya. Oh iya, silakan. Ariana. Iya, silakan. Oke, Justin udah mampir ya. Kamu kalau cemburu kayak gini tuh gemes banget sih. Tapi nggak cocok kalau kamu cemburu ini buat muka kamu yang ganteng banget. Mau pakai nanya lagi. Ya aku jelas-jelas cemburu lah sayang. Ya aku ngomong ini kan aku jujur sama kamu. Aku tuh nggak suka kalau kamu dekat-dekat terus sama Justin. Ya aku cemburu lah. Iya sayang, aku paham. Cuman aku sama Pak Justin itu nggak ada apa-apa. Dan aku nggak akan mungkin juga tertarik sama Pak Justin. Apalagi Pak Justin tertarik sama aku. Nggak mungkin. Pak Justin itu tertariknya sama Bu Arin, bukan sama aku. Jadi kamu nggak usah khawatir, oke? Tapi aku suka deh kalau kamu cemburu gini. Berarti kan itu tandanya kamu sayang sama aku. Pakai nanya lagi ya sayang lah. Udah, kamu dari tadi ngeledekin aku terus. Malas aku. Udah kita makan aja yuk. Jadi kamu sayang sama aku ya? Sayang banget ya? Iya. Sayang gak ya? Mas, kamu ngapain malam-malam kesini? Aku boleh ngobrol nggak sebentar? Sebentar aja. Udah malam, Mas. Lewat chat aja kalau mau ngobrol. Ini penting banget, 15 menit aja. Boleh? Lewat chat aja. 5 menit, please. Mas, maaf Mas, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngobrol. Saka. Iya udah lewat chat. Saka, kamu tuh dengerin Ariana nggak sih? Ariana tuh nggak mau ngobrol sama kamu. Mendingan kamu pergi dari sini, Sak ya. Dan aku minta tolong sama kamu, Sak. Jangan pernah kamu maksain Ariana lagi. Kamu bisa nggak usah ikut campur urusan saya sama Ariana? Ini urusan saya sama Ariana. Saya perlunya sama Ariana. 5 menit ya? Kalau kamu mau ngobrol sama aku mungkin bisa lain waktu aja, Mas. Sekarang kamu mendingan pulang. Ini udah malam, Dita pasti nungguin kamu, Mas. Ya, sayang? Mas, itu mereka ada apa sih? Kok rame banget lagi bahas apa? Nggak tahu mereka lagi ngomongin apa. Aku kepo banget sih, pengen tahu, Mas. Udahlah sayang, nggak usah dipikirin, kita masuk aja. Enggak. Kita kesana aja yuk, gimana? Ya, yuk. Sayang, nggak usah, nggak penting buat kita tahu. Udahlah, Eka. Mas, itu lagian juga ada Saka deh. Kenapa sih dia nggak ada kapoknya kesini terus? Sayang, kita masuk aja. Yuk. Nggak baik loh untuk kamu malam-malam gini di luar. Yuk. Mendingan kamu masuk aja dulu ya. Aku harus ngomong sama Saka. Nggak apa-apa, Justin. Aku bisa handle ini sendiri. Sak, kalau kamu ada pesan buat Ariana, mendingan kamu ngomong ke aku ya, biar aku sampaikan ke Ariana. Kenapa? Orang Ariana ada di depan aku. Emang kamu juru bicaranya Ariana? Karena sepertinya telinga kamu itu kurang peka, Saka.
Ariana udah bilang dia tuh nggak mau bicara sama kamu, tapi kamu tetap aja maksain. Justin, udah Justin. Gak apa-apa, nggak usah diladenin Mas. Mas, kamu pulang ya? Arin, sekarang kamu masuk aja dulu Rin ya. Kalau ini yang mengganggu kamu, aku harus selesaikan masalah ini. Kamu masuk ya. Ini yang dibilang sama Galvin. Ariana dan Justin udah deket banget. Kenapa, Nan? Tuh ada Mas Saka di depan tuh. Tadi pengen ngajakin Arin ngobrol, tapi Arin males, Bi. Ya ampun, Mas Saka itu loh yang nggak ada kapok-kapoknya. Udah diusir berkali-kali masih aja. Mau apa sih dia, Non? Tahu, Bi. Itu tadi Galvin ngapain di sini, Bi? Oh itu mau ngambil barang yang Bibi pinjem. Pas Bibi keluar, Mas Galvinnya diajak ngobrol sama Bapak gitu. Bibi iya sini ngapain? Masih pinjem-pinjem barang di mereka. Udah nggak usah, Bi. Arin bisa kok beliin. Bibi tinggal ngomong sama Arin. Iya, Non. Udah nggak usah lagi berurusan sama mereka lah. Buat apa juga? Arin, ada apa ini nak? Kok Arin seperti marah-marah? Marah-marah sama siapa? Permisi, Non. Ya gimana Arin nggak marah-marah, Pi? Papi, Bi, Iya, semuanya masih berusaha untuk komunikasi sama keluarganya Tante Niken dan Om Wijaya. Buat apa, Pi? Papi ini ada stroke loh, nanti kalau kambuh gimana, Pi? Loh, Papi ngobrol cuma sebentar kok tadi sama Galvin, hanya sebentar. Ya tapi tetap aja Arin nggak terima, Pi. Papi nggak ingat gimana komentarnya mereka tentang Mami. Jadi ya udah, sekarang mendingan nggak usah lagi berurusan sama tetangga sebelah, terutama Mbak Riri. Nggak usah, Pi. Iya, ya udah. Papi dengerin Arin deh. Ya udah, sekarang Papi istirahat ya, sayang ya. Ya istirahat, Pi. Kenapa sih Justin? Kamu itu datang ke kehidupannya Ariana kayak pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan. Saka, kamu ingat gak sih Saka? Ketika aku sedang bersepeda dengan Ariana dan Ariana hampir aja ketabrak. Kamu itu sempat pesan sama aku loh untuk jagain Ariana. Kamu lupa sekarang? Arin! Awas, Rin! Kamu gak apa-apa? Rin, kamu gak apa-apa? Justin, kamu bisa nggak jaga Ariana? Saya ingat. Dan saya nyesel ngomong itu sama kamu. Kamu nggak pantas deketin Ariana. Terus yang pantas siapa? Kamu. Sah, kamu ini kenapa sih, Sah? Kamu kenapa tetap gangguin Ariana? Kalaupun aku lagi deket sama Ariana, kamu ini nggak punya hak buat ngelarang. Dan kamu udah nggak ada kesempatan lagi buat sama Arin, Sah. Sebaiknya kamu sekarang mundur, Sah. Biarkan aku yang membahagiakan Arin. Dan aku minta tolong sama kamu, Sah. Jangan pernah kamu ganggu Ariana lagi. Dan jangan pernah memaksa dia lagi.
Bu Wiryo sama Dinda kan? Iya. Akrab banget ya mereka. Pantesan aja Selin itu dari kemarin uring-uringan. Ternyata sayangannya dia Dinda. Sayang, kalau kamu jadi Dante, kamu pilih siapa? Selin atau Dinda? Kamu lah. Berarti aku sama Dante itu emang cocok. Ih, kamu nyebelin banget ya. Oh sayang. Sepertinya aku jangan kasih tahu Dante dulu masalah ini. Perasaan dia masih belum stabil. Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Dante. Saya curiga. Pasti ada sesuatu antara Saka sama ibu saya. Makanya ibu saya terlihat seperti ngasih kesempatan kedua ke Saka. Dari dulu aku kenal sama Saka. Dia adalah manusia yang cukup beruntung. Ya, memang kadang dia bisa posisinya di bawah, nggak menutup kemungkinan saat ini dia bisa ada di atas. Apa yang dibilang Selin ada benarnya juga. Saka emang selalu saja beruntung. Meski beberapa kali hampir celaka dan terpuruk. Selalu aja ada yang nolongin dia. Basah celana aku. Iya. Apaan sih? Iya, maaf. Kamu mau nyemil gak sih? Aku masih hafal cemilan kesukaan kamu. Pas ya? Sambil ngeliatin ombak, dengan sepoi-sepoi, makan cemilan kesukaan kamu. Iya, oke. Kamu boleh habisin semua. Ini aneh sih. Kadang aku ngerasa takut dan pengen banget ngejauh dari Mas Saka. Tapi kadang aku juga ngerasa aman, ngerasa nyaman di dekat Mas Saka. Aku beliin 3 lagi ya. Mau? 3 atau 5? Oke, kamu tunggu situ. Nggak. Nggak mungkin, udah nggak mungkin. Hubungan aku sama Mas Saka udah berakhir. Aku nggak mungkin menjalin hubungan lagi sama dia, titik. Ampun, ini Saka malah tidur di sini gimana sih? Suamiku bangun suamiku. Ya 5 menit. Saka bangun dong. Kamu gimana sih malah tidur di sini? Saka, kamu pasti semalam pulangnya malam banget ya? Sampai tidur di sini. Nggak tahu, aku nggak lihat jam, Dit. Kamu tuh dari mana sih? Pulangnya lama banget, kemarin aku tungguin. Habis ketemu Bu Wiryo. Sekarang aku udah tahu fakta yang menurut aku nggak masuk di akal, Dit. Fakta gimana maksud kamu? Kamu ngomong yang bener
dong, jangan bikin aku bingung kayak gini. Ya aku anak kandung Ibu Wiryo, percaya nggak kamu? Anak kandung Bu Wiryo? Kok bisa? Maksud aku, jadi sebenarnya orang tua kandung kamu tuh siapa? Ya orang tua kandung aku itu Bu Wiryo, Bu Febri, Pak Ridwan, itu hanya dititipin aja. Aku ngerasa kayak barang, tau gak sih, dititip-titipin gitu aja. Sekarang aku baru tahu kalau orang tua kandung aku itu Bu Wiryo sebenarnya. Saka, tapi ini kesempatan bagus buat kamu, Saka. Kamu harus manfaatin ini. Kalau kamu anak Ibu Wiryo, kamu bisa dapat pertolongan dari Bu Wiryo. Kamu bisa balas dendam ke keluarga Kusuma. Karena Bu Wiryo itu kan orang yang punya kuasa dan dia juga disegani banyak orang, ya kan? Nah, tertarik aku. Saka ini semakin jadi bodoh dan naif. Punya ibu kandung seperti Bu Wiryo, kok gak dimanfaatin sih? Aku gak akan menyia-nyiakan hal ini. Maaf, ini ada surat buat Naninda. Buat saya? Iya, Non. Makasih ya. Permisi, Non. Surat panggilan perceraian. Itu surat apa, Di? Ini surat panggilan sidang perceraian. Saka minta maaf ya, Bu. Ibu udah mencari-cari anak ibu dengan susah payah, ternyata begitu ketemu anak ibu adalah Saka. Ibu pasti kecewa. Saka bukan anak yang sempurna, bukan anak yang baik seperti Dante, Bu. Saka minta maaf kalau ibu kecewa sama Saka. Enggak, sayang. Ibu tidak ingin apa-apa. Ibu hanya ingin bertemu sama kamu dalam kondisi baik. Tidak kurang satu. Bahkan ibu akan mempertaruhkan apa saja demi bisa bertemu sama kamu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Makasih ya. Kamu sudah mau memanggil ibu. Apapun, Ibu, Mami, Bunda, Mama, apapun yang Ibu mau. Saka yang harusnya terima kasih sama Ibu. Karena Ibu udah gak menyerah untuk mencari Saka, dan sekarang Ibu mau menerima Saka. Dan sekarang Saka bisa dapat kehangatan dari Ibu. Itu Bu Wiryo sama Saka kan? Sebentar, artinya Bu Wiryo udah beneran tahu soal Saka. Menarik.